Halo guys, welcome back to Visio Podcast episode 2. Oke, nah sekarang kita kenalan dulu. Nama aku Jaka Bagus Ramadiansyah, mahasiswa fisioterapi 2021. Nah, di Visio Podcast episode kali ini kita akan ditemani oleh Mas Zulio dari angkatan 18. Nah, beliau ini merupakan alumni fisioterapi UNER yang sudah bekerja di salah satu klinik. Nah, sekarang Mas Zul ini kabarnya bagaimana sekarang? Ya, saya alhamdulillah ya, baik Mas Jaka. Oke, untuk kesibukannya apa masih kerja atau ini? Sampai sekarang saya masih bekerja di salah satu klinik swasta terletak di Ciputra, namanya adalah Visio Exfit. Dan saya juga belum lama menggeluti dunia pekerjaan, mungkin kurang lebih sekitar 1 tahunan lah, mungkin seperti itu. Berarti Visio Exfit ini di salah satu mall gitu ya? Ya, kalau dibilang mall, ya emang ikut sama mall. Oke. Kalau boleh tahu Mas, di Visio Exfit ini dia itu dalam bidang apa, menangani kasus apa Mas biasanya? Kalau untuk pekerjaan yang saya geluti sekarang itu kita lebih fokusnya ke bidang olahraga, sport dan juga muskuloskeletal. Karena memang pasarnya kita sekarang lagi ke sana. Jadi ya kedua bidang tersebut yang memang banyak saya geluti pada dunia pekerjaan yang sekarang. Oh, baik. Berarti di klinik tersebut Mas ini menangani atlet-atlet gitu ya, anak-anak muda dan atlet-atlet yang sudah senior begitu ya Mas? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau ada pasien-pasien yang di luar sport, apakah menerima juga nggak Mas? Iya, yang pasti tetap harus kita terima dong, karena kita fisioterapis kan belajar tentang banyak hal, bukan cuma di sport dan muskulo aja. Dan orang pasti kalau misalnya mau berobat juga nggak tanya, juga tanya. Orang itu juga pasti tanya kalau misal dia datang dengan keluhan misalnya kayak stroke yang dia non sport dan muskulo, ya apakah kita bisa tangani tersebut? Tentu bisa, karena kan kita juga belajar pada masa perkuliahan. Makanya ya intinya kita menangani itu secara general lah. Meskipun notabene klinik tersebut tentang sport dan juga muskulo, tapi nggak mau menutup kemungkinan kalau misal ada pasien datang dengan keluhan yang selain itu tadi, itu tetap bisa di treatment. Oke, membahas masalah keanekaragaman ya kasus-kasusnya. Nah, di fisioterapi ini kan banyak kita memperdalami sebuah peminatannya Mas. Ada geriatri atau orang tua, pediatri, dan sport, muskulo, dan neuro. Nah, biasanya para mahasiswa itu mahasiswa fisioterapi biasanya ini bingung Mas. Dia mau minat di bidang mana? Nah, bagaimana cara berpikir Mas atau saran dari Mas Zulio ini cara menentukan minat bidang fisioterapi saat memasuki dunia kerja nantinya setelah lulus dari Universitas Airlangga? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi kalau misal bagaimana cara kita menentukan bidang apa yang cocok pada diri kita dalam dunia fisioterapi, pada dunia kerja. Lebih tepatnya gini, karena menentukan bidang itu sebenarnya bukan pada saat mau bekerja, tapi pada saat dunia perkuliahan, pada saat masa-masa kuliah. Di situ kalian bisa temukan nanti minat kalian di mana. Dan ada banyak hal, ada banyak faktor juga bagaimana cara kita menentukan bidang tersebut. Kalau untuk orang-orang yang memang punya basic pada dunia olahraga, udah jelas dia pasti tertarik ke arah sana. Tapi bagaimana dengan orang yang memang dia belum punya basic sama sekali, yang masih nol, masih nggak tahu ini harus apa, harus kemana. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan pada saat masa kuliah kita kan juga belajar banyak loh. Seperti yang saya jelaskan di awal, ada olahraga, muskulo, pediatri, neuro. Nah, pada saat kita belajar materi tersebut kan kita bisa tahu mana hal yang menurut kita gampang buat ditangkap, bahasanya gitu. Mana hal yang menurut kita menarik, mana hal yang menurut kita sesuai dengan
dengan passion kita. Nah, itu bisa didapatkan pada saat masa-masa kuliah, pada saat teori. Lalu yang kedua pada saat PKL. Ya kan, kita kan sebagai tenaga medis pasti sebagai tenaga diploma, terutama ya, tenaga diploma kita dididik untuk fokus ke praktek, ke arah sana, oke? Diploma ya, vokasi. Pendidikan vokasi kita fokus ke arah praktek. Di sana nanti kita juga akan menemui banyak kasus. Yang pasti pada saat praktek kita akan ditempatkan pada beberapa instansi yang memang instansi tersebut secara umum, bisa rumah sakit, bisa klinik swasta atau apapun itu. Nah, pada saat praktek nanti kan kita ketemu sama pasien tuh. Nah, nanti kita tinggal gabungin aja yang awalnya kita tahu bahwa oh ini saya muskulo, saya maunya ke muskulo. Di muskulo saya belajar tentang kasus low back pain yang banyak sekali ditemui, kasus nyeri punggung bawah. Nah, kita tahu bahwa di lapangan ternyata seperti ini. Lalu kita kasih treatment yang bisa kita kasih pada itu banyak pada saat PKL kita kasih. Nah, terus kita tahu bahwa oh ternyata seperti ini ya rasanya pegang kasus ini. Dan kita tahu yang awalnya pasien itu sakit terus tiba-tiba dia berkurang, yang awal dia cuma bisa duduk terus dia bisa berdiri. Nah, itu pasti nanti kita akan bahagia di situ. Nah, itu baru kita mulai menemukan satu daya tarik tersendiri pada satu kasus tersebut. Jadi ya bisa ditemukan di banyak faktor sih, banyak hal. Berarti minat dan bakat kita seorang mahasiswa fisioterapi yang akan kemudian menjalani atau memasuki bidangnya itu akan bertambah seiring berjalannya waktu ya Mas, berarti ya. Ya, Mas? betul. Oke. Jadi ya nggak perlu khawatir lah buat semuanya yang masih bingung. Saya besok apa ya? No, nanti itu kalian akan dapatkan dan kalian pasti akan merasakan juga kalian pantas dan minatnya di mana. Tapi bukan berarti ketika kalian cuma tahu pada satu kasus muskuloskeletal low back pain kalian cuma berhenti di situ. Emang sayang kalau misal kita berhenti di situ karena kita fisioterapi itu luas. Luas. Jadi ketika ya kalau bahasanya tuh jangan sampai kita menolak rezeki lah. Ketika memang kita hanya mampu di satu bidang, ternyata ada pasien yang datang dengan keluhan yang macam-macam, terus kita memutuskan untuk lepas tangan. Selama itu ranahnya kita, kalau misal kita bisa tangani ya kita harus mencoba hal itu. Wah, oke banget nih. Oke, terus kemudian hal penting apa Mas yang perlu kita siapkan sebagai mahasiswa untuk nanti lulusnya itu kita akan memasuki dunia kerja. Nah, apakah mental, apakah ekonomi atau bagaimana Mas? Oke, ekonomi. Ekonomi kayaknya enggak sih ya. Enggak ya. Enggak terlalu. Kalau yang perlu dipersiapin dalam dunia pekerjaan itu sebenarnya banyak, cuman yang paling penting ya, yang paling penting pokoknya yang perlu dipersiapkan mungkin ada banyak. Salah satunya memang masalah pegangan kita selama masa kuliah secara teoritis, ilmu, pengalaman kita harus kantongin itu, kita akan dapatkan itu juga semasa kuliah. Terus juga kalau memang sudah bekerja itu yang harus dipersiapkan tuh mental. Nah, mental ini penting banget soalnya kenapa ya? Kalau kita ngomongin masalah kerja pasti beda lah kerja sama kuliah. Tekanannya kita pasti lebih tinggi nanti di sana. Nah, kalian pasti besok akan merasakan itu. Oke. Berarti pengalaman juga ini ya Mas, penting banget ya Mas. Kemudian berarti kan biasanya di klinik-klinik di sekitaran kota juga biasanya membuka open recruitment Mas. Dia membuka rekrutmen magang fisioterapi. Nah, mereka menyediakan magang di mana mahasiswa itu dapat memegang pasien secara langsung walaupun tanpa dibayar, namun mereka akan beratkan pengalaman. Nah, apakah itu penting juga Mas bagi mahasiswa fisioterapi? Ya, penting, sangat penting. Karena kan kalau saya pribadi selalu punya prinsip gini. Dengan saya masuk di fisioterapi ini, apakah jalan yang saya pilih ini benar? Apakah ini sesuai dengan minat dan bakat saya? Nah, dengan kata lain kan saya harus mencari terus untuk menemukan jawaban itu. Nah, kalau misal magang itu apakah
Apakah penting? Ya sangat penting sekali, karena itu juga nanti buat bekal kita ketika kita mau masuk dunia kerja. Bukan cuma masalah pengalaman, tapi selama magang kita juga akan menciptakan relasi, kita akan menciptakan link, di mana nanti itu juga berpengaruh ketika kita sudah mulai masuk dunia kerja juga. Berarti relasi itu sangat penting ya Mas dalam kita melamar dalam pekerjaan di sebuah klinik atau rumah sakit begitu ya? Penting sekali. Oke, kemudian pertama kali kerja itu gimana Mas? Apakah Mas itu ada culture shock atau adakah budaya yang masih terikut dari mahasiswa, dari sifat-sifat mahasiswa kan seperti gimana lah, masih menunda-nunda pekerjaan mungkin, atau kurang mandiri gitu Mas? Menunda pekerjaan kayak gimana tuh menunda pekerjaan? Ya, Ketika mungkin kita dikasih tugas suruh bikin PPT presentasi terus kita kerjakannya H-1, atau mungkin kita lupa nggak ngerjain terus pas sampai kuliah kita presentasi dengan apa adanya, atau mungkin seperti itu yang dimaksud? Ya mungkin seperti itu Mas. Oke, kalau dibilang culture shock, enggak sih, karena kalau saya pribadi enggak, karena culture shock itu ibaratnya kan kayak apa ya, kita kaget gitu ya, kita kaget dalam dunia pekerjaan, kita baru pertama kali kerja nih, baru pegang pasien, apa yang harus kulakukan, aku kaget, no. Karena saya rasa selama kita menjalankan PKL, waktu kita praktek, kita pasti akan melewati momen-momen tersebut. Hampir nggak ada bedanya kalau saya bilang antara seseorang yang PKL, mahasiswa yang PKL sama orang yang kerja. Mungkin bedanya cuma masalah tanggung jawab dalam artian kayak masalah data secara, kalau kita di rumah sakit kan atau di sebuah instansi di klinik gitu kan pasti ada data, dan data itu kita simpan untuk evaluasi, bahan evaluasi. Nah ya mungkin bedanya di tanggung jawab aja, masalah apa ya, kalau kita di pekerjaan tuh lebih dididik buat lebih diarahkan kalau misal harus benar-benar kuat gitu ya Mas? Ya itulah pokoknya. Kalau misal masalah pasien, masalah penanganan, masalah apapun itu yang di ruang lingkup fisioterapis hampir sama antara mahasiswa yang magang dengan orang yang bekerja. Mungkin bedanya adalah kalau yang bekerja ini kita lebih punya tanggung jawab buat membimbing mahasiswa yang magang, dan juga yang magang ini fokusnya kan nanti ke dunia fisioterapisnya aja. Sedangkan yang sudah bekerja ini mungkin akan lebih dikasih tanggung jawab lebih, dia harus berhubungan dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah mungkin cuma beda dari segi tanggung jawabnya aja lah. Kalau untuk prakteknya kurang lebihnya sama. Dan juga gini, kalau misal kita magang, ya kan, ini yang sering harus ditekankan pada teman-teman semua yang masih jalan mahasiswa fisioterapi, terutama yang sedang PKL. Habiskan jatah salah kalian terutama. Habiskan jatah salah kalian pada saat momen magang, pada saat momen PKL. Karena kenapa? Ya karena kalau menurut saya memang di situ kita bisa ngerasa sedikit aman. Kalau misal nanti beda cerita kalau misal kalian sudah bekerja. Ketika kalian sudah bekerja terus kalian melakukan kesalahan, itu rasanya beda pada saat kalian masih zaman mahasiswa. Karena memang ya gimana? Kalau saya dulu waktu PKL sering dibilang mahasiswa tempatnya salah. Memang seperti itu. Dan saya ngerasa kayak jatah salah saya harus saya habiskan pada saat zaman PKL, zaman mahasiswa magang. Karena kalau misal sudah kerja, kalau masih melakukan kesalahan, itu rasanya beda nanti. Beda cerita. Berarti saat kita PKL ataupun magang berarti mahasiswa yang masih banyak melakukan kesalahan itu adalah hal yang lumrah dan biasa aja ya Mas, berarti ya Mas? Bukan biasa ya. Kalau biasa maksudnya sebagai pengalaman aja gitu ya. Karena kalau biasa takutnya mungkin kan nyawa orang mainan kan gitu kan, nggak mungkin. Karena dibilang ya hal yang wajar ya iya mungkin wajar, tapi selama kesalahan itu nggak fatal banget, oke lah, nggak ada masalah. Tapi ya pengalaman saya sih, setahu saya mahasiswa yang magang tuh sudah cukup dibekali pengetahuan banyak seputar fisio. Jadi mana hal yang minimal tahu dan tidak tahu hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat itu.
Oke. Kemudian Mas kan udah jadi fisioterapis ya sekarang. Nah, apa hal-hal yang tersulit bagi Mas ini menjadi fisioterapis? Hal yang tersulit. Iya. Apa tantangannya? Tantangannya. Oke. Kalau kita ngomongin hal yang tersulit dan tantangannya, mungkin banyak ya. Saya bisa bilang dari beberapa aspek. Saya bisa bilang dari beberapa beberapa aspek yang ada. Bisa dari segi apa ya? Bisa dari segi peraturan hukum atau mungkin dari segi pekerjaan. Tapi saya akan membahas ke yang segi pekerjaan aja. Oke. Masih di ruang lingkup fisioterapis. Kalau saya pribadi, hal yang paling sulit pada saat menjadi seorang fisioterapis itu ketika saya punya pasien, ya. Saya punya pasien dengan keluhan yang sebenarnya keluhan itu normal, keluhan itu umum sekali, banyak ditemui di setiap kasus. Tapi kondisinya pada saat itu sudah parah. Oh, oke. Kondisinya sudah parah. Patah tulang contohnya. Ya, Patah tulang. Itu pasti kita semua tahu dengan yang namanya patah tulang. Kalau misal ya jatuh terus pasien tersebut mengalami patah tulang, kalau misal langsung dibawa ke tenaga kesehatan atau yang memang ranahnya ke sana, itu enak, aman, Langsung cepat ditangani ya, betul. berarti ya, Mas. Ya, tapi repotnya kalau kita hidup di Indonesia, lebih tepat repotnya kalau misal pasien datang ya, itu bukan dengan keluhan yang masih baru, tapi orang-orang yang sudah keluhannya masih lama. Udah lama. Jadi mungkin ya pada saat itu si pasien tersebut dia nggak langsung dibawa ke pusat kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada, dia nggak tahu, mungkin pakai alternatif apapun itu. Ya saya nggak tahu yang dilakukan oleh pihak alternatif itu apa. Yang jelas pasien tersebut datang dengan keluhan yang sudah sangat, kalau dibilang kacau. Yang harusnya tulang itu dia bisa dibenerin, dia bisa kembali lurus, ternyata dia udah bengkok. Betul, dia udah bengkok. Makanya kita sendiri juga bingung, terus kita tanya maunya gimana ya. Berarti kitanya lebih effort ya, Mas. Iya. Mengatasi hal tersebut. Dan saya yakin hal semacam itu nggak cuma dialami sama fisioterapis aja, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya pasti juga sering lah mengalami hal yang sama. Mungkin itu juga jadi keresahan kita semua. Kalau misal ya orang sakit nggak langsung dibawa ke tempat yang benar. Oke, berarti begitu pentingnya ya, Mas, langsung dibawa ke pusat kesehatan terdekat ya, Mas. Ya, intinya penanganan awalnya harus tepat lah, penanganannya harus tepat. Mau dibawa kemanapun itu bebas, tapi yang jelas yang kasus yang paling bikin kita resah ya kasus yang seperti tadi. Yang datang dia kondisinya udah parah kita aja. bilangnya ya udah jelek banget. Jadi ya mau nggak mau kita harus sedikit sabar dan berusaha lebih keras lagi buat tahu ini kasus harus diapain gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya menurut Mas Zul ini kita jika sudah lulus dari sebuah universitas, apakah kita lebih baik bekerja terlebih dahulu sebagai fisioterapis atau kita boleh lanjut aja ke profesi atau S2, Mas? Menurut Mas Zul gimana pandangannya? Sebenarnya tuh kembali lagi ke tujuan kita sih, karena memutuskan hal untuk kita harus bekerja atau lanjut kuliah lagi itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang jelek. Semuanya itu benar, tergantung kita aja, tergantung kita maunya kemana. Misalnya kayak saya pribadi, saya mau bekerja karena memang saya rasa ada beberapa faktor yang mengharuskan saya buat bekerja, dan di sisi lain kadang saya juga masih pingin lanjut karena kita yang udah lulus ini kadang ngerasa masih kurang gitu. Ilmu yang kita dapetin itu masih kurang, kita masih pingin belajar lebih lagi, kita masih pingin nambah ilmu lagi, kita nggak pingin berhenti di sini. Dan ya pilihan itu sebenarnya tergantung kita masing-masing, kita mau lanjut bekerja atau lanjutkan studi pendidikan yang ke arah lebih tinggi. Jelas kalau misal ya
ada support, masih ada banyak support untuk lanjut, dan mumpung usia juga masih muda, saran saya mending lanjut. Wah, Enak. boleh Tapi kalau juga sih. memang keadaan yang mengharuskan bekerja, ya nggak ada salahnya juga bekerja. Iya. Yang pasti kedua hal tersebut bagus buat dilakukan kok. Tergantung kitanya aja. Tujuannya mau kemana. Tuh. Oke. Lebih bagus lagi kalau misal mau lanjut kuliah sambil bekerja. Nah, itu lebih Wah. bagus lagi tuh. Lebih Jadi enak gitu. dapat dua-duanya ya, Iya. pengalaman Tuh. juga, duit Lebih juga enak ya. gitu. Nah, kalau misal disuruh milih, saya nggak akan nyaranin buat milih yang mana. Saya lebih nyaranin buat kalau bisa diambil dua-duanya kenapa enggak Iya. gitu kan ya. Wah, enak banget sih mas kalau dua-duanya itu sih mas. Oke lanjut ya mas. Sekarang kan lulusan fisioterapi itu udah banyak. Sekarang juga peminatnya juga udah luas. Udah banyak peminatnya di berbagai macam daerah. Nah sekarang bagaimana tanggapan Mas Zul? Bagaimana pendapat Mas Zul ini cara meningkatkan kualitas kita? Kita berbeda dari univ lain. Oke, kalau misal untuk meningkatkan kualitas, ya, ini pertanyaan yang cukup rumit sebenarnya. Kalau untuk meningkatkan kualitas tuh, ya nggak ada lagi selain kita berdoa dan berusaha kan gitu kan ya bahasa. Kita harus jangan lupa berusaha dan juga disertai doa kan gitu. Yang jelas setiap individu kan dia punya caranya masing-masing buat melakukan hal yang menurut dia itu sesuatu yang positif. Jadi ketika kita mau mengupgrade sebuah ilmu, itu apakah hanya bisa dari kuliah aja? Enggak. Jadi kita bisa explore ke tempat lain, ya nggak harus di kampus aja. Memang kampus itu wadahnya, tapi kita tahu bahwa dunia itu luas lah ya. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja, nggak cuma di kampus. Jadi kalau misal buat teman-teman mahasiswa yang mau memang ingin sekali mengupgrade skill atau pengalaman ilmu dan sejenisnya, ya jangan cuma ngandalin di kampus aja. Sayang, soalnya kita harus ya banyak-banyak explore lah, ya. dimanapun berada, dan juga jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun. Kalau misal ini, percaya nggak Mas Jaka? Kalau keberuntungan tuh bisa diciptain? Bisa sih mas. Bisa. Ya. Betul. Keberuntungan itu bisa diciptakan. Keberuntungan itu pasti akan bisa diciptakan dengan cara ketika kemampuan itu bertemu dengan kesempatan. Ya, ketika kemampuan bisa bertemu dengan kesempatan, terciptalah sebuah keberuntungan. Iya. Nah, makanya ketika ada satu kesempatan yang memang kita pas pada kesempatan tersebut, ya. Contohnya apa? Beasiswa ke luar negeri atau apapun itu. Oh iya mas. Ketika kita tahu bahwa syarat-syaratnya kita udah punya, ya, syaratnya kita udah memenuhi dan sesuai kemampuan pun juga kita bisa, kita yakin pada diri kita harus coba kesempatan itu, ya, siapa tahu itu rezeki kita kan gitu. Dan itu juga bisa dijadikan sebuah momen yang memang itu untuk mengasah atau mengupgrade skill dan ilmu. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi ada kesempatan langsung ambil aja ya mas. Ya, nah, jangan pernah menolak rezeki atau kesempatan yang ada. Karena saya dulu waktu zaman mahasiswa, mungkin saya nggak akan ada di tempat yang sekarang kalau misal saya banyak menolak tawaran. Karena kalau memang kesempatan itu ada, meskipun cuma sekilas, ibaratnya Mas Jaka cuma ditawarin, misal gini, mau nggak makan mie ayam sama saya? Cuma makan. Tapi kita nggak tahu pada saat makan kita cuma makan atau mungkin ngobrolin sesuatu yang penting. Ya, nah nanti. Berarti sembari membangun relasi juga ya. Iya, itu yang saya bilang. Kalau misal hal itu positif dan tidak merugikan, kenapa enggak gitu? Langsung ambil aja ya, sikat. Betul. Oke, sehubungan dengan hari ini ya Mas, kan WPTD ya Mas, World Physiotherapy Day. Nah, adakah pesan-pesan Mas Zulio untuk mahasiswa fisioterapi 2023 dan sebelumnya? Pesan dan kesan? Pesan dan kesan apa ya buat teman-teman mahasiswa? Nah, kalian harus semangat dalam menyelesaikan tugas kalian sebagai seorang mahasiswa terutama, dan juga jangan merasa kalian itu ada di jalan yang salah.
Karena menurut saya fisioterapi itu merupakan salah satu prodi yang cukup banyak peminatnya. Iya. Jadi secara nggak langsung kalian ada orang-orang terpilih. Ya, kalian ada orang-orang terpilih yang masuk di sini. Jadi ya selesaikan apa yang kalian mulai. Jangan pernah menyesal. Karena menyesal itu nggak ada gunanya, apalagi kalau sudah Masuk. terjadi, apalagi kalau sudah terjun ya Mas. berhasil ataupun gagal, ya kalian harus bangga dengan hidup yang kalian ambil. Berarti harus banyak-banyak bersyukur ya Mas masuk fisioterapi ini ya Mas. Juga lapangan pekerjaan juga mulai luas juga ya Mas. Ya, kita sebagai fisioterapis juga sebenarnya nggak usah bingung ya, nggak usah bingung kita nanti besok harus cari kerja yang seperti apa, karena kita kan dibekalin bisa praktek mandiri. Jadi benar. menariknya situ, kita nggak harus ikut orang, kita bisa praktek mandiri, kita bisa bekerja sendiri, kita bisa ngebangun mimpi kita sendiri lewat jalan fisioterapi ini. Nggak harus bingung kita harus kerja ikut siapa, no, kita boleh ikut orang, kita bisa kerja ikut orang tuh ya sembari itu sampingan juga untuk menambah relasi, pengalaman, wawasan dan lain-lain. Tapi nggak perlu khawatir besok apakah seorang fisioterapi itu bingung kalau misal setelah lulus. Kalau saya bilang enggak, karena kita bisa praktek mandiri, kita bisa melakukan ya kerja sendiri lah. Jadi fleksibel aja ya Mas gitu ya. Ya, nggak harus di freelance ya. Ya freelance. Oke. Ya, untuk sekarang waktunya Q&A ya Mas. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Hima ini. Ada yang banyak tanya di Instagram Himafis Uner. Nah, dari Riandika FR, bisa nggak sih Kak kalau sebelum lulus udah ditawarin atau ditarik rumah sakit? Caranya gimana? Oh, kalau tanya bisa apa enggak, bisa. Tapi kalau caranya gimana? Kalau caranya gimana kan berarti ini caranya kan ini bisa. ya. Kalau dibilang bisa nggak kita ibaratnya bekerja sebelum lulus kan ya? Iya. Rumah sakit oke. Bisa banget. Dengan ya apa kesempatan kalian tuh mungkin akan ada pas ketika memang kalian zaman PKL. Karena saya dulu pernah sempat ditawarin di rumah sakit pada saat zaman PKL setelah ujian SK pada saat itu. Setelah ujian SK pada saat itu saya membahas kasus tentang ACL ya, di mana itu salah satu kasus yang disebabkan karena cedera olahraga. Setelah selesai ujian, tiba-tiba saya dipanggil oleh penguji saya. Penguji saya lalu ditanyain kalau misal kamu bekerja di rumah sakit ini berminat atau enggak, kan gitu. Berarti kan bisa loh, ya kan? Berarti kan bisa. Tapi kalau untuk caranya gimana, mungkin caranya ada banyak. Cuma waktu itu saya pribadi mungkin seperti itu. Oke, udah terjawab ya, bisa ya jawabannya ya. Oke, kemudian, nah ini ada satu lagi juga Mas. Susah nggak buat linjur SMA IPS ke Visio nantinya? Takut nggak bisa survive. Dari Atta Nabila. Oke. Susah ya orang yang dari IPS atau di luar IPA buat dia nyemplung ke dunia fisioterapi. Kalau dibilang susah, tolak ukur kita beda-beda. Tapi kalau misal susah banget kayaknya enggak, karena saya pribadi pun juga dari non IPA, saya dari IPS juga. Dari IPS juga. Saya dulu juga sempat hampir menyerah pada saat semester 1 dan 2. Saya mau pindah kuliah karena pada saat itu nilai saya hancur sekali. Dan saya benar-benar nggak ngerti saya harus ngapain di sini. 4 tahun saya rasa visio bukan jalan saya, tapi memang pada saat itu saya memutuskan untuk mencoba 1 semester lagi di semester 3 dan ya ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan. Ya, karena memang pada saat itu saya bukan saya langsung menggebu-gebu buat belajar, tapi memang nanti kalian pasti akan menemukan motivasi yang pas buat diri kalian itu yang mana. Karena motivasi terbesar itu ada pada diri sendiri. Yang pasti saat itu saya nggak sendirian dalam menjalani kuliah. Saya punya teman dan waktu itu lumayan banyak juga. Saya mungkin nyebutnya bukan teman ya, tapi keluarga di fisioterapis ini yang memang pada saat itu banyak membantu saya, di mana kita saling meyakinkan kalau misal ya ayo
kita di sini nggak sendirian, kita di sini bareng-bareng, ya kan? Ya. Kita di sini masuk bareng, keluar juga Bareng. harus bareng. Kita udah kayak keluarga di sini. Iya. Emang pada saat itu saya dapat bantuan banyak lah dari teman-teman juga, dari keluarga fisioterapi juga. Nah, situ baru saya termotivasi buat mau mencoba, mau berusaha lagi lebih keras. Dan mulai semester 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya syukur saya bisa melalui menyelesaikan ya. studi dan bisa melalui itu semua. Dan nggak sesulit yang saya bayangkan. Kalau saya mau menoleh ke belakang mungkin ya sulit, tapi kalau misal kayak sudah dilewatin, oh ternyata cuma gini. cuma gini, bukan cuma gini. Saya bukan cuma gini sih. Ya nggak sesulit yang kita bayangkan. Bisa, semua masih bisa. Jangan yang dari IPS, yang dari SMK pun, yang dulunya dia cuma belajar mesin, dia bisa sekarang menggeluti dunia kesehatan fisioterapi. Asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Harus rajin-rajin ya guys. Yoi, harus rajin-rajin. Oke Mas. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mas, ada dari Ladia Yuka. Menurut Mas Julio, gimana cara kita untuk memerangi pikiran yang udah dipegang masyarakat, terutama seperti pijat alternatif dan lain sebagainya. Misalkan nih, saya ada rencana buat buka praktik sendiri di daerah saya yang dibilang masih daerah kecil lah. Masyarakat desa pasti lebih percaya pijat alternatif atau pengobatan yang lain gitu Mas, yang belum teruji lah. Nah, ibaratin sama itu di bedding fisio itu gimana Mas? Pendapat sampean. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang memang yang dari di daerah-daerah yang mungkin masih dibilang lebih banyak desanya ya, masih tertinggal. Masih terpencil lah Mas. Mungkin itu akan menjadi PR. Mungkin itu akan menjadi PR buat kalian yang memang masih ada di daerah-daerah terpencil atau pelosok atau ya desa-desa. Kalau itu akan menjadi PR dalam membranding fisioterapi, dalam memperkenalkan fisioterapi itu seperti apa. Gue yakin lah kalian suatu saat pasti akan tahu caranya. Kalian pasti akan menemukan cara yang pas buat daerah tersebut untuk orang-orang tahu itu apa. Ya pasti ini. Kalau misal kita bilang gimana sih cara meyakinkan kalau ke pengobatan alternatif itu kayak apa, bahasanya kayak salah gitu kan ya. Yeah. Sebenarnya juga dibilang salah enggak, salah itu enggak, karena tujuannya itu sebenarnya sama kayak ingin mengobati pasien, ya kan, ingin mengobati seseorang yang datang dengan keluhan. Yeah. Jadi kalau misal kalian mau mencegah buat orang itu buat datang ke sana, itu kalau menurut saya jangan karena sama aja kita kayak menutup rezekinya seseorang. Beda cerita kalau misal si pengobatan alternatif tersebut mengeklaim bahwa dirinya juga seorang fisioterapis. Nah, itu yang keliru. Karena kita sebagai seorang fisioterapis itu dilindungi oleh undang-undang, sudah diakuin resmi dan juga dilindungi oleh undang-undang, di mana setiap tenaga fisioterapis itu adalah seseorang yang sudah menempuh pendidikan sekitar 3 tahun, 4 tahun bahkan lebih. Ya. Kalau misal si pengobatan alternatif itu mengeklaim bahwa dirinya juga seorang fisioterapis, itu yang salah. Kita bisa tegur, kita bisa ingatkan juga kalau misal itu sudah nyalahi peraturan. Tapi kalau misal untuk meyakinkan, sebenarnya itu hak pasien, sebenarnya itu hak individu tersebut, hak seseorang tersebut, dia ingin berobat kemana. Kita bisa tunjukkan kok kalau misal kualitas kita itu berbeda dengan pengobatan alternatif yang ada. Dan orang-orang awam pun tahu. Nanti orang pasti tanya, ini apa Mbak? Ini apa Kak? Saya diapain nanti? Saya ini sakit, ini mau diapain gitu kan. Ya kita tinggal jelasin secara ilmiah. Kita kan juga belajar fisiologi, anatomi, patologi. Kita bisa jelaskan itu secara ilmiah, di mana penjelasannya itu masuk akal dan logik, ya kan? Ya, benar. Nah, ketika penjelasan tersebut sudah nyampe pada seseorang yang memang dia punya keluhan, ya orang tersebut pun bisa menyimpulkan gitu loh. Orang tersebut bisa menyimpulkan, oh iya, ini benar, ini masuk akal, ini benar, ya kan? Ini benar, ini masuk akal, dan saya yakin trust isunya orang tersebut pasti akan lebih percaya
berobat ke fisioterapi ya. Dan juga bisa secara general kita bisa melakukan penyuluhan terhadap daerah-daerah yang memang masih terjangkau. Kita bisa melakukan penyuluhan di mana penyuluhannya nanti berisi tentang seputar fisioterapi ya, bisa entah cek postur atau mungkin gangguan gerak dan fungsi, kita bisa lakukan itu. Nah, yang pasti orang tersebut harus tahu juga. Nah, itu kalau misal kita mau ngomong secara general. Tapi kalau secara perorangan ya bisa seperti itu yang di awal tadi. Berarti edukasi ini penting ya untuk masyarakat yang belum mengenal fisioterapi ya Mas. Iya, dan saya rasa fisioterapi sekarang hampir dikenal sama seluruh masyarakat yang di desa. Udah mulai Udah mulai viral dikenal. juga ya, Iya, di betul. Udah mulai dikenal media sosial juga. Dan bahkan pengobatan alternatif tuh juga lumayan banyak yang menganggap bahwa dirinya seorang fisio. Banyak Padahal juga. kalau misal kita lihat ya, kita sendiri pun juga kadang mikir ini orang itu fisio apa bukan itu. Iya. Oke. Apalagi juga ini ya Mas, sekarang juga kereta abal-abal juga sepertinya bukan ini ya Mas. Ya lumayan lah, lumayan banyak. Lumayan viral sih Mas itu Mas. Ya, Gimana pendapat sampean untuk kereta abal-abal itu? Pendapat saya pribadi untuk kereta abal-abal, kalau itu kan memang apa ya? Ya kita pasti pernah lah ya, pasti pernah merasakan gimana sih rasanya di kertek. Emang enak kan? Ya, emang enak. Cuman kalau dibilang apakah itu menyembuhkan, tergantung keluhan yang dirasakan. Kalau cuma capek, pegel dan memang problemnya di situ, mungkin kertek abal-abal itu bisa membantu. Karena kan kalau kita ngomongin kertek ya kan, itu kan berarti ada salah satu bagian tubuh yang memang bunyi, bisa dari tulangnya ya, bisa dari tulang atau sendinya di tengah-tengah itu ya. Nah, kalau misal keluhannya pas di situ mungkin kertek bisa membantu. Tapi kalau misal apakah kertek itu bagus buat dilakukan pada setiap kondisi? No, enggak semua kondisi bisa dikertek. Jadi hati-hati, kita harus tahu dulu, kita harus lakukan pemeriksaan dulu, kita harus tahu dulu ini orang kenapa, kenanya di mana. Kalau misal kenanya di bagian tulang yang memang masih aman, atau di bagian sendi yang memang masih aman, gak ada tanda-tanda bengkak, retak dan sejenisnya, kertek it's okay ya. Tapi kalau misal dia ada mengarah ke arah kontraindikasi, nah itu yang hati-hati, itu yang nggak boleh. Mengarah ke yang ini ya Mas, lebih fatal lagi ya Mas. Ya takutnya nanti jadi komplikasi. Nah, ya itulah yang seperti saya jelasin di awal, banyak orang datang dengan keluhan yang sudah tidak cuma satu, tapi sudah bermacam-macam keluhan. Itu karena memang dia sudah pernah diapain aja tuh kondisinya. Oke, mungkin segini aja dulu ya Mas, bincang-bincang fisioterapi podcast kali ini ya Mas. Oke, terima kasih Mas sudah datang ke UNER jauh-jauh dari rumah. Rumah saya dong. Oke guys, segitu aja dari fisioterapi podcast kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua dan apa yang dibicarakan di sini dapat diserap lah oleh kalian semua. Sekian dari saya. Harusnya jargon dulu sih Mas untuk ini. Jargon. Oke, saya masih ingat jargon. Bisa. 1, 2, 3. Himafis Wani.